Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Fajar Bayagi dari Politeknik Negeri Madiun. Saya dengan NIM 254311011. Saya akan memberikan tutorial cara membuat skema database di MySQL Workbench. Jadi langsung saja, di sini kita buka dulu MySQL Workbench-nya. Nah, lalu untuk membuat skema yang baru kita klik di file di sini, lalu kita klik new model. Nah, di sini kita bisa add table ya. Jadi kita itu membuat skema sebuah database, lalu nanti kita akan membuat diagramnya. Nah, misal di sini kita bisa namai database-nya terserah ya, atau server gitu. Lalu yang satu ini bisa kita hapus. Kita bisa add table di sini. Kita klik 2 kali. Kita bisa namai tabelnya seperti produk, misalnya tabel produk. Lalu kita bisa tambahkan kolomnya seperti contohnya ID produk. Kita buat primary key. Kita buat dia menjadi primary key. Lalu untuk data type-nya di sini juga bisa kita edit. Misal minta misal varchar saja. Varchar. Lalu untuk size-nya mungkin 11. Oke, sini sudah berhasil. Lalu selain itu kita juga bisa tambahkan mungkin nama produk. Nah, di sini kan ada banyak ya tipe-tipenya, ada primary key, ada unique, dan ada juga auto incremental. Nah, di sini kan kita udah membuat tabel secara manual. Kita sebenarnya bisa import tabel dari file SQL, dari command SQL. Di sini contohnya kita bisa klik file di sini. Lalu kita bisa klik import. Lalu kita klik reverse engineer. Nah, di sini kita bisa memilih file SQL-nya. Contohnya di sini saya punya file SQL untuk membuat tabel yang bernama supplier misal. Kita open. Lalu klik execute. Kita klik next dan finish. Bentar. Oke, di sini malah membuat database baru ya, karena namanya berbeda. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang ini kita hapus saja. Nah, jadi begitu, kalau misal punya file SQL itu bisa langsung diimport saja biar lebih cepat. Biar kita nggak usah membuat tabelnya secara manual.
Oke, di sini saya sudah mengimport semua tabelnya. Sekarang kita bisa membuat diagram ya. Kita bisa membuat diagram untuk memvisualisasikan bagaimana nanti database kita akan terlihat. Kita bisa menambahkan relasi juga nantinya. Kita klik di database, lalu kita buat salah ya, kita buat model ya. Kita klik model, lalu kita add diagram. Nah, oke. Lalu di panel kiri ini adalah skema yang sudah kita buat tadi. Kita bisa klik saja tabelnya ini di tanda panah ini. Nah, sini kita bisa langsung drag saja tabel-tabelnya kalau kita mau menambahkan ke diagramnya ya. Contohnya di sini saya geser, saya drag supplier. Nah, dia langsung muncul sekalian sama kolom-kolomnya ya. Produk dan pemilik usaha, 3 dulu aja ya. Nah, lalu kita bisa menambahkan relasi ke tabel-tabel ini. Contohnya, saya ingin menambah relasi dari tabel supplier ke tabel pemilik usaha. Nah, di sini itu ada relasinya teman-teman. Kita bisa langsung memilih saja jenis-jenis relasinya. Ini saya akan pilih yang ini, non-identifying, satu ke banyak ya, one to many, satu ke banyak. Kita klik. Nah, lalu kita klik tabel child-nya ya. Child itu tabel anaknya, dimana kita akan membuat foreign key-nya. Kita klik. Lalu kita klik di tabel parent-nya, primary key yang akan kita referensikan. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung mengenerate foreign key yang referensinya itu primary key ini, ID supplier. Lalu kita hubungkan juga yang produk ya. Kita klik child table-nya. Di sini child table-nya milik usaha ya, di saya ya. Kita klik, lalu kita klik di primary key parent table-nya. Nah, seperti itu. Dan di sini kan namanya sepertinya kepanjangan ya. Ini kita bisa edit aja, kita rename. Nah, oke. Kita close saja ini ya, tanda silang ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan relasi lemah, atau biasanya kan ada ya entitas yang bersifat lemah, yang artinya entitas itu tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan entitas lain. Contoh, di sini kita misal ya, kita membuat tabel bernama invoice. Lalu kita membuat tabel bernama detail transaksi. Nah, saya ingin membuat tabel detail transaksi ini tidak bisa, dia itu bergantung kepada tabel invoice. Jadi dia tidak bisa eksis ya tanpa tabel invoice. Artinya ini entitas lemah. Nah, berarti kita bisa menggunakan yang ini, identifying relationship. Contoh, di sini saya akan mengambil satu ke satu ya, relasi satu ke satu. Lalu untuk child table-nya ini ya, detail transaksi. Kita klik, lalu kita klik primary key yang ada di parent table-nya, nomor antrian ini. Nah, jadi perbedaannya ada di garisnya ya. Kalau di sini kan bentuknya dia dash, garisnya putus-putus gitu. Nah, kalau yang lemah, entitas lemah, relasi lemah itu dia garisnya tidak putus-putus, seperti itu. Oke, di sini kita misal bisa ini ya, edit
Kan ini ID-nya nomor antrian kan ini kepanjangan ya, 45. Sepertinya terlalu banyak, kita bisa edit aja mungkin 3. Lalu di sini juga kita edit. Varchar 3. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi membuat tabel dan relasi itu seperti itu, dan sebenarnya saya ingin ini ya, membuat tabel-tabel lain, tapi saya skip saja sepertinya ya. Oke, jadi seperti ini contoh skemanya yang sudah kita buat ya. Nah, kita bisa save dulu saja ya, file. Kita bisa langsung ctrls saja. Di sini kita namai database atau server. Nah, sekarang kita bisa, teman-teman, kita itu bisa mengkoneksikan diagram yang sudah kita buat ini ke server MySQL kita, ke database kita. Jadi diagram ini bisa dikonversi ke SQL supaya untuk mengenerate database baru. Misal ya, kita nyalakan dulu database kita MySQL ini. Oke, lalu kita connect dulu. Oke. Nah, untuk connect diagram ini untuk dikonversi menjadi SQL, itu kita dengan mengklik database, lalu kita bisa forward engineer. Nah, di sini kita bisa buat koneksi baru, manage storage connection ya. Nah, di sini tuh kita bisa menghubungkan
ke database lokal atau ke database yang melalui jaringan lokal ya, atau jaringan lain ya. Karena di sini saya pakainya lokal, jadi kita seperti ini aja, kita namai localhost. Metodenya TCP/IP, hostname-nya ini ya 1.7.0.0.1. Ini IP localhost. Untuk portnya sesuaikan yang ada di sini ya, port yang kalian gunakan ya. Di sini saya gunakan 3306. Untuk username-nya sesuaikan juga, dan password-nya. Di sini username-nya root dan saya tidak memakai password. Kita coba tes koneksi. Kita klik continue. Successfully made the MySQL connection. Berarti koneksi kita sudah berhasil. Kita bisa close saja. Nah, di sini kita bisa pilih localhost. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada beberapa options. Di sini semisal kita mau mengenerate SQL dengan perintah ini ya. Jadi kita bisa mengenerate create indexnya ini terpisah dengan create table-nya. Jadi ini benar-benar pilihan aja ya, preferensi aja. Di sini saya generate separate create index sama generate insert, supaya insert dan create index itu terpisah dengan create table. Lalu kita next. Nah, di sini kita bisa memilih apa aja objek-objek yang mau kita import. Contohnya kita bisa export trigger atau prosedur routine ya, atau view. Tapi karena di sini saya hanya membuat tabel, jadi kita pilih yang paling atas ini, export MySQL table. Kita klik next. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini langsung mengenerate SQL ya. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa save ke dalam bentuk file SQL. Misal server seperti ini ya. Kita save. Kita bisa copy juga kalau kita ingin langsung menjalankan di terminal atau di environment lainnya ya. Atau kita juga bisa langsung, karena kita tadi kan sudah terkoneksi ya dengan localhost, jadi kita bisa langsung jalankan perintah ini langsung ke database kita. Jadi kita caranya klik next saja, langsung klik next. Nah, di sini akan langsung mengenerate ya. Kita cek di terminal. Kita show databases. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Atau server. Ini database yang kita buat tadi di diagram ya. Nah, di diagram ini. Lalu kita bisa use databases. Use to server. Kita show tables. Nah, tabelnya pun sudah dibuat teman-teman, sudah berhasil tergenerate. Oke. Jadi segini dulu teman-teman tutorial dari saya. Semoga tutorial dari saya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.